Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Semanis apakah aku? Ya semanis desain buku tulisnya Mugaru. Sebenarnya untuk siapa sih buku ini? Kok didesain secantik dan semanis ini? Ya untuk Mugaru lover semua lah yang mendaftar dan bertamu ke SMP Muhammadiyah 3 Waru. Buku ini guys, kalau kalian pegang kayak gini ya, tuh, ini tuh udah kerasa kalau buku ini itu premium banget. Terus guys, ini tuh isinya 100 lembar. Tuh, lihat deh ya, setebel ini. Nah, buku ini guys bisa kalian pakai untuk nulis diary kalian, curhatan kalian, habis gitu cita-cita kalian, atau mungkin ya utang-utang kalian tuh bisa ditulis di sini. Dan kalian harus tahu guys, Mugaru kalau bikin sesuatu itu selalu premium. Bukunya premium, video iklannya premium, apalagi bintang iklannya ya kan. Dan lokasi syuting aku saat ini itu premium banget. Bisa kalian lihat kan? Di sana ada kantor Bapak Kepala Sekolah. Habis gitu di depannya ini tuh ada ruangan meeting, ada televisinya guys. Dan yang pasti sofanya ini tuh bener-bener nyaman banget. Dan rasanya nggak lengkap deh guys kalau aku nggak berdiri dan duduk di kursi itu sambil ngelihat kontennya Mugaru yang terbaru. Tuh, lihat deh guys, konten yang di tag tadi pagi sudah tayang di Mugaru TV. Secepat itu kalau ngupload video. Jadi Mugaru itu nggak kayak sekolah lainnya yang upload konten 2 bulan atau 3 bulan sekali. Kenapa ya sekolah lain itu jarang upload video? Ya karena mereka itu kehabisan ide guys, atau kegiatan di sekolahnya itu cuman sedikit banget. Wah, gawat banget guys. Gimana siswanya bisa pintar kalau kegiatan sekolahnya cuma sedikit? Nah, makanya buat kamu ya yang masih kelas 6 atau Mugaru lovers yang punya teman, tetangga, saudara, diajak untuk daftar di Mugaru. Karena sekarang nih ya udah dibuka nih PPDB jalur inden tahun ajaran 2026-2027. Sekolah yang mahal banyak, sekolah yang murah jauh lebih banyak. Tapi ingat, yang terbaik hanya Mugaru. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa
الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وعودا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah cerita, ini tolong didengarkan ya. Nanti Pak Nur akan unjuk beberapa orang untuk menyimpulkan. Beberapa hari yang lalu Pak Nur dapat penumpang anak yang kecelakaan di bypass Juanda. Separuh dari mukanya ini mengelupas ini. Hidungnya ini pesok rodoknya ngiwong nih. Ini udah terkelupas. Ketika Pak Nur datangi itu, ini sudah kayak metu banyuning loh, kayak metu banyuning ini. Pada waktu itu Pak Nur juga heran, ini kenapa ini anak ini? Terus di sebelahnya itu ada ibunya. Saya tanya ke ibunya, Bu, ini tadi kenapa? Ini Pak, sudah berkali-kali saya peringatkan. Terus dia itu pinjam sepeda motor temannya Vario, kemudian dipakai untuk nyepeda di bypass Juanda itu, dan sampai akhirnya dia itu ketabrak orang dan ndelosor iku mau. Sing sitok koncone selamat, sing sitok iki mau bundas ngene mau. Yang menjadi perhatian itu ketika ibunya ini nggak ada rasa sedih sama sekali. Biasanya kan kalau seorang ibu melihat anaknya seperti itu kan biasanya kan bingung. Ayo Pak, cepetan Pak, ayo cepetan Pak, ini kan gitu. Itu enggak sama sekali itu. Rumahnya itu di Skardangan. Tahu Skardangan ya? Di Sidoarjo sana. Lalu ngantarkan sampai sana. Ibunya sampai rumah itu ketemu sama tetangga-tetangganya. Ya apa, wis kayak ngono kuwi mau. Iku loh, arek ngono. Dia itu senyum-senyum. Pak Nur tuh penasaran, kenapa kok ibunya senyum-senyum? Nah, ketika Pak Nur tanya ke ibunya, Bu, sampean nggak sedih ya Bu? Sedih apanya Pak? Orang dia itu diperingatkan berulang kali tidak bisa. Di kandani ku ngeyel gitu loh. Urung duwe SIM. Ini anak SMK ini ya, SMK daerah bypass Juanda sana. Kemudian saya tanya, terus gimana Bu? Ya saya kulo namung berdoa Pak, berdoa ya Allah kembalikan anak saya itu seperti dulu lagi, yang enggak seperti itu. Oh, rupanya mungkin ini jawaban dari doa ibunya tadi itu, menginginkan anaknya seperti dulu, di ngomongi gak ngeyel, di ngomongin nurut gitu kan. Oh, ini jawabannya mungkin. Makanya ibunya nggak ada rasa sedih. Mungkin inilah jalan Allah mengembalikan dia menjadi anak rumahan lagi. Kemudian saya tanya, loh Bu, mau sampean kayak gini gak sedih blas? Ya mungkin dengan ini Pak, mungkin, tapi pakai bahasa Jawa ya, mungkin dengan ini dia akan jadi anak rumahan lagi. Jadi gini loh Dek, ini Pak Nur sampaikan ini, dan ini berulang-ulang ya, dulu udah pernah Pak Nur sampaikan.
Kalau ada anak itu yang di ngomongi wong tuane iku wis jengkel, wis gak iso di ngomongi. Ketika orang tua itu berdoa, ya Allah kembalikan anak saya itu seperti dulu lagi, itu kemungkinan anak itu akan dikembalikan seperti dulu lagi itu dengan cara yang ekstrim. Dengan cara yang ekstrim. Separuh dari kulit mukanya ini mengelupas. Ekstrim itu. Dulu Pak Nur sudah pernah cerita, ketika anaknya Pak Nur ini ke rumah sakit Siti Khotijah, dia dulu terkena DB. Pas masuk UGD itu ada satu anak masih pakai celana SMA, itu juga begitu, tangannya yang tangan patah, terus kakinya ini juga bengkong. Ibunya juga senyum-senyum sama ayahnya itu. Ditukono sepeda motor Ninja, wes gak koyok biasane maneh. Tulen tok, njaluki duit tok. Sampai akhirnya ibunya itu berdoa supaya dikembalikan seperti dulu lagi anaknya itu. Dikembalikan dengan cara ekstrim, tabrakan di jalan raya. Sebagian motornya itu ringsek. Sebenarnya kalau sudah besar-besar ya, apalagi seperti ini, seperti Pak Nur ini ya, orang tua itu mau mau memaksa gitu, kayaknya kayak nggak bisa, karena apa? Anaknya lebih besar gitu mungkin ya. Tetapi doa orang tua itu akan diijabah oleh Allah. Makanya ketika ada orang tua yang sudah mengingatkan berkali-kali, itu sebenarnya itu sinyal dari Allah untuk kebaikan kita gitu loh. Ojo dolen nae, sinau ning omah, bueng bolak-balik saben dina. Itu sebenarnya sinyal dari Allah, itu kasih sayang Allah melalui orang tua. Ada anak itu yang langsung taat gitu kan. Ada yang backstreet. Sembunyi-sembunyi. Dolen karo koncone, gitu, mendem, ya, macam-macam. Yang saya khawatirkan itu sebenarnya doanya itu sebenarnya ya nggak ekstrim sebenarnya, cuma pengen anaknya itu seperti dulu lagi, nggak seperti itu lagi, dikembalikan dengan cara-cara ekstrim. Oke, gitu ya. Jadi Rek, yang perlu Pak Nur simpulkan, cerewete orang tua, ayah, ibu itu demi kebaikan anak-anaknya, menginginkan anak-anaknya itu menjadi orang yang baik. Nah, bapak ibu guru di sekolah itu kan wakil dari ayah ibumu yang ada di rumah. Neneng sekolah ki bapak ibu kalian semuanya ini ya bapak ibu guru tadi itu. Ono arek keneng kater itu goleki bapak ibu guru nih, Bu, saya kena kater Bu, ini gimana? Persis kaya eneng omah. Seperti dia bilang kepada ibunya di rumah. Ya. Ono arek kathoke bedah dienggo lungguh suwek. Sing digoleki sapa? Goleki ibu guru nih. Seperti ketika dia ada di rumah ngomong sama mak kathokku lho suwek, Mak. Yang mencari jalan keluarnya itu adalah bapak dan ibu guru. Ono dhisik iku ono arek sing pas salat. Dulu itu masih musim salat jejak-jejakan karo koncone keneng alat vitale. Sampai akhirnya meh semaput. Gitu kan? Jalan keluarnya lewat siapa? Ya lewat bapak ibu guru. Nggak mungkin ditambani dewi, nggak mungkin, pasti lapor kepada bapak dan ibu guru. Nah, karena bapak ibu guru itu adalah wakil dari ayah ibumu yang ada di rumah, maka ketika bapak dan ibu guru itu cerewet di sekolahan, tambahan Pak Nuri gitu kan, super cerewet, super menghukum kan begitu kan,
itu sebenarnya untuk kebaikan kalian semuanya. Ono arek meso diceluk Pak Nur. Kalian tahu sendiri kan gayanya Pak Nur kan, sama meso iki mau. Langsung gitu kan. Gak ono alus-alus blas. Sama meso iki mau. Panggil. Ismar ping 1000. Sebenarnya Pak Nur ini kalau misalnya dengar anak yang seperti itu, Pak Nur pura-pura enggak denger itu bisa, sangat bisa. Pura-pura gak ngerungu. Tetapi kira-kira mau jadi apa gitu loh. Ono arek sing apa namanya itu ngentutan, gitu, ngentutan. Pak Nur pura-pura nggak tahu itu bisa. Ada anak yang suka merusak sekolah misalnya, tembok-tembok ditulisi, gitu kan, meja-meja ditulisi, kursinya sampai patah misalnya. Ya pura-pura nggak tahu itu bisa. Tetapi apakah orang tua yang baik itu selalu pura-pura nggak tahu terhadap pelanggaran anak-anaknya? Kan tidak seperti itu. Makanya di Mugaru ini alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah ada anak yang ini tadi Amir tadi sudah 2 kali ke Pak Nur tadi ya. Mana Amir? Amir ada? Dari kemarin sudah. Nah, kamu kemarin apa Mir, kesalahanmu Mir? Oh enggak upacara. Dia kemarin ke Pak Nur, Pak saya kemarin enggak ikut upacara Pak, apa sanksinya Pak? Kamu ngapain? Saya ikut patrol, bener ya? Oh, lomba patrol. Oh tampil patrol. Wes menewe Mir, menewe karena kemarin Pak Nur repot gitu kan. Tadi pagi nemui Pak Nur lagi, Pak apa Pak hukuman saya Pak gitu. Jadi istilahnya itu bukan merasa benci lagi kepada Bapak Ibu gurunya, tapi sudah mulai di tahapan yang lebih tinggi, sudah mulai sadar, oh saya ini salah dan saya siap untuk dikasih sanksi, seperti itu loh ya. Makanya kalau Bapak Ibu guru cerewet, Bapak Ibu guru memberi sanksi, itu sebenarnya bukan karena benci, tetapi karena sayang kepada kalian. Dan inilah sinyal kasih sayang Allah dengan perantara Bapak dan Ibu guru di sekolah. Seperti itu. Iki menengah paham apa lagi? Paham? Mburi kae paham ora? Paham? Ketane wedi kabeh karo Pak Nur ketane ya. Oke, Pak Nur nggak begitu percaya kalian paham. Pak Nur mau menunjuk anak untuk menyampaikan ulang. Benar-benar paham apa ora? Sebelum Pak Nur tunjuk, siapa yang dengan sukarela untuk menjelaskan apa yang disampaikan Pak Nur tadi itu? Oke, singkat, padat, jelas ya. Oke, siap. Hansel. Nanti aku bahas yang sama yang Pak Nur jelaskan tadi kan. Nah, nanti kalau misalnya aku tak tambahin ada berapa tambahan kayak ini karena guru nggak menjelaskan. Iya. Oh ya, aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mic-nya. Halo teman-teman. Tadi Pak Nur komen, Sel, singkatin dong. Oke, siap. Jadi gini, ini tadi Pak Nur jelaskan apa tuh? Dia suatu hari kan itu lagi keluar kan, ketemu satu anak. Itu separuh dari mukanya itu robek. Terus apa tuh? Hidungnya itu bengkok dikit gitu. Terus ini Pak Nur sempat lihat ibunya senyum-senyum. Nah, jelas Pak Nur bingung kayak. Jadi dia sempat nanya, "Bu, kenapa kok senyum-senyum?" gitu. Terus ibunya bilang, "Oh, nggak apa-apa sih, saya apa tuh cuman senang aja karena apa tuh dengan kondisi ini tuh anak saya itu bakal jadi seperti semula." Loh, kok bisa? Ya karena apa tuh kan ini karena Pak Nur tadi sempat jelasin apa tuh anaknya kan itu ini apa tuh kan ngeyel, keras kepala gitu. Terus ibunya itu sering ngingetin untuk
apa tuh nggak usah, kalau main itu nggak usah terlalu ekstrim. Nah suatu hari itu anaknya itu ini lagi keluar main sama teman-temannya, minjem motor temennya, terus langsungin freestyle, terus ujung-ujungnya ketabrak, jediah gitu, terus terluka gitu. Nah terus ujung-ujungnya anaknya itu ya memiliki luka seperti yang aku jelaskan tadi, makanya ibunya itu senyum karena dengan kondisi itu anaknya itu jelas bakal menjadi anak yang baik. Nah terus Pak Nur juga jelasin apa tuh kenapa kok guru sering apa tuh ngasih hukuman, ya karena apa tuh guru kan itu wakilnya orang tua kan. Nah sebagai wakilnya orang tua itu guru itu juga apa tuh memiliki kewajiban untuk apa tuh namanya tuh membuat siswanya itu terasa nyaman gitu meskipun kena hukum. Contohnya ya misalnya ada si A itu lagi apa tuh nggak ngapa-ngapain, kita anggap saja dia lagi belajar. Nah si B ini temannya si A yang suka jahil. Nah si B ini apa tuh jahil kayak apa tuh megang-megang, terus kadang-kadang mukul tanpa alasan gitu. Ya jelas si A ini apa tuh lama-kelamaan ngerasa jengkel. Nah pas dia udah belajar, dia langsung cari gurunya. Pak, Bu, tadi si B ini apa tuh gangguin aku. Oh, mana anaknya? Sini, bawa sini. Terus dibawa situ kan. Terus dikasih hukuman. Nah, itu tandanya itu guru itu peduli banget sama murid-muridnya. Nggak mungkin nggak. Kenapa? Ya karena apa tuh sekolah itu apa tuh penggantinya dari rumah kita. Tapi dengan apa tuh tambahan ilmu pengetahuan yang kita harus pelajari. Nah, ini juga ada apa tuh sepatah kata yang aku ingat buatan diri saya sih, lebih tepatnya itu apa tuh semakin apa tuh namanya semakin keras hukumannya dari sebuah guru, semakin sayang kepada muridnya gitu. Oke, gitu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Sel. Terima kasih. Iya, ini tadi sudah bagus ini ya, kesimpulannya sudah bagus. Barangkali ada versi lain dari yang Putri, ada? Ini namanya pembelajaran mendalam ini, Dek. Ya. Kita hanya mendengarkan, kemudian mencerna, terus kemudian langsung menyampaikan, ya. Jadi sebelum Pak Menteri mencanangkan pembelajaran mendalam gitu ya, sebenarnya sudah kita lakukan di Mugaru ini. Oke, siapa? Yang Putri? Ada? Yang Putri? Kita nih antara wedi karo ngantuk, iya. Oke, Pak Nur tunjuk aja. Yang Putri? Yang Putri, Pak Nur tunjuk. Sing suaranya banter ini ya, powernya full. Huruf depannya K. Kelas 8. K, mana K? Teman dekatnya Amoy. Ada? Iya. Ini Karina ini cewek tapi suaranya itu apa namanya itu? Full power. Gak gremeng ya. Jadi semuanya bisa mendengarkan dengan jelas. Oke, Kar. Sini, Pak. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya itu kita tuh harus ngedengerin apa kata orang tua, karena yang dikasih tahu orang tua itu pasti udah bener dan itu semua demi kebaikan kita. Contohnya itu kayak ada seorang anak yang nggak ngikutin kata orang tuanya, jangan nyetir di bypass Juanda gitu. Terus gara-gara dia tetap maksa dan nggak ngikutin apa kata orang tuanya, itu tuh mukanya tuh mukanya ngekelopek separoh, dan itu orang tuanya tuh tetap senyum-senyum dan kelihatan baik-baik aja, karena mungkin itu satu-satunya cara yang dikasih Allah biar
biar anaknya tuh bisa balik ke semula jadi anak rumahan kayak dulu lagi dan nggak nakal, nggak main-main di luar, nggak jadi anak jalanan yang keluar-keluar terus gitu. Jadi kecerewetan orang tua, entah orang tua kita di sekolah atau orang tua kita di rumah, itu semua demi kebaikan kita. Kayak guru di sekolah itu sebagai pengganti orang tua kita di rumah, sama-sama sayang sama kita, sama-sama kalau misalkan kita punya salah atau teman kita ngegangguin kita, itu pasti ada sanksinya gitu, Pak. Oke, terima kasih Kar. Saya pengen satu lagi ya, biar semakin mendalam. Jangan L. Saya pengen Aldi, artis Mugaru yang baru ini ya. Nah, coba deh. Kamu ini karakternya kuat di. Coba kan nih. Rata ini. Nah. Yuk. Iya. Sebisamu ya. Kata Pak Nur, ada anak yang kecelakaan di bypass Juanda. Apa itu mukanya robek sebagian. Pak. Terus ibunya ketawa-ketawa. Ibunya seneng. Anaknya minjam motor temennya untuk ugal-ugalan. Itu juga buat pelajaran buat anaknya yang suka naik motor. Wah, dikasih tahu berulang kali masih tetap dilanjutin. Wes, Pak. Dulu tak, Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih, Di. Oke, Pak nunjuk satu lagi. Sing putri atau yang putra? Oke, yang putra. Oh, ngacung dhisik kayaknya. Ayo ahli sejarah, sini. Hamisan. Iya, jangan terlalu lama ya. Maksimal 1 menit, simpulkan dengan cepat ya. Yang patah tulang nggak apa-apa ya Pak? Yang patah tulang nggak apa-apa ya Pak? Iya, nggak apa-apa ya. Oke. Ada sebuah anak yang mengalami patah tulang di rumah sakit ya, kakinya bengkok, tangannya patah tulang. Kenapa? Ya, itu dikarenakan suka main balap-balap motor ya. Tetapi kedua orang tuanya senyum karena itu caranya biar dia disiplin. Nah, karena balap motor itu gak baik lah bang, azabnya patah tulang. Nah, tapi yang masih penting lah, masih kena azab patah tulang dibandingkan kalau ketabrak udah meninggal langsung, apalagi. Jadi gitu. Nah, jadi gitu Pak. Oke, terima kasih Jan. Ini sebenarnya paham, cuma menyampaikannya itu dengan bahasa yang berbeda-beda dan mungkin nggak bisa dipahami sama orang lain gitu ya. Tapi pada intinya paham. Oke, Pak Nur sekali lagi, yang putri. Kelas 9. Nama depannya hurufnya S. Sopo ya? Pak Nur ngawur lagi. S. Kelas 9 C. Kelas 9 C. Ada namanya Sahda. Terakhir nanti Torik. Siap-siap diperhatikan ini ya. Diperhatikan. Di sini belakang kamera. Singkat gak apa-apa ya, tapi yang menyimpulkan dari Pak tadi. Singkatnya singkat.
Kesimpulannya, kita harus patuh kepada nasihat orang tua dan guru karena apa yang diberikan oleh orang tua dan guru itu demi kebaikan anaknya. Jadi yang bisa Oke, terima kasih. Oke, sapa kae sing guyonan kae? Coba rene. Nah itu ya. Ngarepmu iku Mi. Depannya Fahmi itu, coba sini. Nanti kalau nggak bisa menyimpulkan, berarti nanti Pak Nur kasih hadiah yang lain ya. Gak bisa Pak. Gak bisa. Oh nggak bisa. Oke, berarti gini, hadiahnya begini. Yang disampaikan Pak Nur tadi kan banyak ya. Itu kalau ditulis itu 2 lembar itu ada. 1 lembar bolak-balik itu bisa ya. Dan ini nanti pasti diupload di Mugaru TV. Itu nanti kamu perhatikan, dengarkan di rumah dan kamu tulis ya. Besok pagi diserahkan ke Pak Nur gitu ya. Oke ya, siap ya? Ya Pak. Oke. Coba dibuka rambutnya. Iki koyok potongane yang subur. Sing kene tipis, sing kene. Ini besok dirapikan ya? Ya. Ini dirapikan yang rapi. Besok kalau nggak dirapikan, diapakan? Ayo, dirapikan Pak Nur ya? Ya. Oke, silakan. Oke, sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.